Istilah ternak Mulyono, atau yang lebih dikenal dengan singkatan Termul, menjadi salah satu fenomena bahasa politik yang berkembang di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kata ini lahir dari ruang percakapan publik, terutama media sosial, dan dengan cepat menjadi bagian dari kosakata politik sehari-hari yang digunakan untuk menggambarkan fenomena tertentu di masyarakat. Seperti banyak istilah politik lainnya, Termul awalnya terdengar ringan, bahkan lucu. Namun seiring waktu, maknanya semakin luas dan dipahami sebagai simbol kritik sosial terhadap praktik politik yang dianggap tidak sepenuhnya alami. Latar belakang munculnya istilah ini berkaitan dengan kekecewaan sebagian masyarakat terhadap dinamika politik. Banyak orang merasa bahwa arena politik tidak selalu diisi oleh tokoh yang lahir dari proses panjang atau perjuangan nyata, melainkan oleh figur yang muncul secara instan. Dari situlah muncul analogi ternak, sebuah gambaran bahwa ada pihak yang dianggap membimbing, membentuk, dan memelihara tokoh politik tertentu, hingga siap tampil di panggung nasional. Kata Mulyono sendiri dipilih sebagai nama generik khas Jawa yang tidak merujuk pada individu tertentu, melainkan sebagai personifikasi sang penggembala. Pemilihan nama ini menambah nuansa satir karena terdengar sederhana, membumi, dan mudah diingat masyarakat. Sejarah istilah ini cukup menarik. Ia mulai beredar luas di media sosial menjelang pemilu 2019 ketika tensi politik sedang tinggi. Di berbagai forum daring, grup percakapan, dan media sosial, masyarakat menciptakan ungkapan baru untuk melabeli fenomena politik yang dianggap tidak biasa. Penyebutan ternak Mulyono muncul sebagai bentuk satir politik. Siapa yang pertama kali menggunakan istilah ini sulit dipastikan, namun pola kemunculannya mirip dengan istilah politik populer sebelumnya, seperti cebong dan kampret, yang sempat mendominasi percakapan publik pada periode pemilu 2016 dan 2019. Cebong digunakan untuk menyebut pendukung Presiden Joko Widodo, sedangkan kampret diarahkan kepada pendukung Prabowo Subianto. Kedua istilah ini awalnya terdengar ringan dan lucu, tetapi seiring waktu berkembang menjadi label yang mengeras, memicu polarisasi, dan memperdalam perbedaan di masyarakat. Dalam konteks ini, Termul bisa dilihat sebagai kelanjutan dari tradisi yang sama. Masyarakat menciptakan istilah sindiran untuk menyalurkan ekspresi politiknya. Bedanya, jika cebong dan kampret lebih bernuansa identitas kelompok, Termul lebih diarahkan kepada fenomena tokoh atau figur politik yang dianggap lahir dari rekayasa atau dipelihara oleh pihak tertentu. Mengapa istilah ini bisa melekat dan bernada negatif? Analogi ternak digunakan karena dalam pandangan sebagian masyarakat, beberapa tokoh politik dianggap hadir bukan karena proses alami, melainkan karena diarahkan. Ibarat hewan ternak yang dirawat pemiliknya, mereka dipandang sebagai figur yang muncul karena ada yang membimbing. Kata Mulyono hanyalah simbol dari pihak yang membimbing tersebut. Penyebutan ini lebih bersifat ekspresi sosial ketimbang tudingan nyata terhadap individu. Dengan demikian, Termul muncul sebagai istilah yang ringan secara bahasa, tetapi memuat kritik sosial tersirat. Sejumlah tokoh publik kemudian kerap dilekatkan dengan cap Termul. Penyematan ini lebih merupakan persepsi masyarakat ketimbang fakta objektif. Figur yang tiba-tiba mendapat jabatan penting, politisi muda yang mendadak populer, atau pejabat yang dianggap naik daun karena kedekatan tertentu sering menjadi sasaran penyebutan Termul. Masyarakat yang menggunakan istilah ini biasanya tidak bermaksud menjelekkan secara pribadi, tetapi menyuarakan kekecewaan terhadap praktik politik yang dianggap kurang memberi ruang bagi proses alami dan meritokrasi. Posisi istilah Termul tetap relevan meski kepemimpinan nasional berganti. Setelah Presiden Joko Widodo lengser, istilah ini masih digunakan untuk menyebut fenomena serupa pada era pemerintahan berikutnya, walau nuansanya sedikit berubah. Jika sebelumnya terkait lingkaran kekuasaan lama, kini Termul lebih menjadi label umum untuk figur yang dianggap dibentuk atau diarahkan oleh kekuatan politik tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa istilah ini bukan sekadar ejekan sesaat, tetapi bagian dari cara masyarakat menyalurkan kritik terhadap dinamika politik secara kreatif. Fenomena istilah seperti Termul, cebong, dan kampret juga menunjukkan sisi menarik dari demokrasi. Masyarakat aktif menciptakan bahasa politiknya sendiri. Namun, ada pelajaran penting yang perlu diperhatikan. Penggunaan istilah yang bernada negatif dan memecah belah, bila berlangsung terus-menerus, dapat memperkeruh suasana, menimbulkan jarak antar kelompok, dan bahkan berpotensi mengganggu persatuan.
Polarisasi akibat cebong dan kampret sempat menjadi pengalaman pahit yang sebaiknya menjadi pembelajaran. Oleh karena itu, harapan besar ke depan adalah masyarakat Indonesia tidak lagi menggunakan istilah atau umpatan yang merendahkan pihak lain karena berbeda pilihan politik. Perbedaan pendapat dan pilihan politik adalah hal wajar dalam demokrasi, tetapi tidak perlu sampai melahirkan kebiasaan memberi label negatif. Lebih bijak jika energi kreatif masyarakat digunakan untuk melahirkan gagasan, kritik yang konstruktif, dan solusi nyata. Dengan demikian, percakapan publik tetap hangat dan dinamis, tanpa harus menimbulkan luka sosial. Sebagai penutup, istilah termul, seperti halnya cebong dan kampret, pada akhirnya hanyalah produk sementara dari dinamika politik. Tidak sebaiknya istilah ini dipelihara terus-menerus atau dijadikan identitas permanen. Jika dibiarkan, ia bisa menumbuhkan rasa tidak saling percaya, bahkan berpotensi mengancam integritas dan persatuan bangsa. Justru demokrasi Indonesia akan lebih kuat bila warganya mampu menghargai perbedaan, saling menerima pilihan politik orang lain, dan menjauhkan diri dari kebiasaan melabeli dengan bahasa yang merendahkan. Dari sini terlihat bahwa istilah-istilah politik bisa menjadi cermin kreativitas masyarakat dalam menyampaikan kritik. Tetapi, persatuan dan keharmonisan sosial tetap harus menjadi prioritas utama.